Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Ta'ala dan sholawat serta salam bagi Rasulullah Muhammad SAW. Selamat datang di channel Hari Akademisi, channel yang didedikasikan untuk pembelajaran repetitif. Sahabat kampus sedang menyimak video pembelajaran hukum dan hak asasi manusia dengan materi kajian pengantar hukum dan hak asasi manusia. Sebelumnya, kita akan mengkaji lebih dulu pengertian hukum dan pengertian hak asasi manusia. Ketika berbicara mengenai hukum, maka kita akan dihadapkan dengan 6 unsur yang menjadi substansi baginya, yakni seperangkat norma, kaidah ataupun nilai, tertulis dan tidak tertulis, berlaku umum atau universal, kemudian bersifat mengikat, memiliki sanksi yang tegas, dijalankan oleh alat kelengkapannya. Sehingga hukum didefinisikan sebagai seperangkat norma baik berbentuk tertulis maupun tidak tertulis yang berlaku umum dan bersifat mengikat, serta memiliki sanksi yang tegas dan dijalankan oleh alat kelengkapannya. Ini definisi hukum berdasarkan unsur-unsur yang menjadi substansi dari hukum itu sendiri. Kemudian, pengertian hak asasi manusia. Apa yang dimaksud dengan hak asasi? Hak asasi terdiri dari 2 kata, yaitu hak dan asasi. Hak berarti sesuatu yang harus terpenuhi, dan asasi berarti dasar. Sehingga hak asasi adalah hak dasar yang harus terpenuhi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, pada pasal 1 angka 1 dikatakan bahwa hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Ini adalah definisi hak asasi manusia berdasarkan Undang-Undang Hak Asasi Manusia. Hak asasi manusia sebagai hak dasar yang ada pada diri manusia, semakna dengan hukukul insan dalam bahasa Arab, human rights bahasa Inggris, droit de l'homme bahasa Perancis, dan mensenrechten bahasa Belanda. Selain istilah-istilah di atas, ada pula yang menyebut hak asasi manusia dengan fundamental rights atau basic rights, ataupun Grundrechten atau fundamental rechten. Lazimnya, hak asasi manusia dimaknai sebagai hak dasar, sebagai karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hak asasi manusia memiliki beberapa ciri. Yang pertama, hak asasi manusia itu tidak perlu diberikan, tidak juga dibeli, atau diwarisi, sebab ia adalah bagian dari manusia secara otomatis. Yang kedua, hak asasi manusia berlaku dan dimiliki oleh semua manusia, tanpa memandang jenis kelamin, ras, agama, etnis, politik, dan sosial. Yang ketiga, hak asasi manusia tidak bisa dilanggar, dicabut, atau dihilangkan. Walaupun sebuah negara membuat hukum atau aturan yang tidak melindungi HAM atau bahkan melanggarnya, HAM tetap ada. Kemudian kita masuk ke poin C, hakikat hak asasi manusia. Sejak diciptakannya, manusia dianugerahkan hak-hak yang melekat pada dirinya, dan hak-hak tersebut harus dihormati oleh manusia yang lainnya. Belakangan, ia disebut sebagai hak asasi manusia. Namun demikian, hak yang dimiliki oleh setiap orang itu tentunya tidak dapat dilaksanakan sebebas-bebasnya, karena ia berhadapan secara diametral dengan hak-hak yang dimiliki oleh orang lain. Atas dasar inilah lahir kewajiban untuk saling menghormati. Pengakuan terhadap hak asasi manusia pada hakikatnya merupakan penghargaan terhadap segala potensi dan harga diri manusia menurut kodratnya. Hanya saja hakikat tersebut tidak hanya mengandung hak untuk menikmati kehidupan secara kodrati, sebab dalam hakikat kodrati itu pun terkandung kewajiban pada diri manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan sejumlah hak dasar dengan kewajiban untuk membina dan menyempurnakannya. Selanjutnya, kita akan mengenal prinsip-prinsip hak asasi manusia. Terdapat beberapa prinsip yang menjiwai hak-hak asasi manusia internasional, yaitu prinsip dasar kemerdekaan,
kesetaraan atau persamaan, prinsip keadilan, prinsip non-diskriminasi, prinsip kewajiban negara, prinsip hubungan negara hukum, dan hak asasi manusia. Prinsip dasar kemerdekaan di sini dijelaskan bahwa manusia telah diberi kebebasan oleh Allah Subhanahu wa taala sejak penciptaannya. Oleh karena itu, manusia harus dibiarkan merdeka, dalam artian tidak boleh dijajah, tidak boleh dibelenggu ataupun dipasung dalam bentuk apapun. Kemudian ada prinsip kesetaraan atau prinsip dasar persamaan, bahwa manusia berkedudukan setara menyangkut harkat dan martabatnya sebagai manusia. Kemudian selanjutnya ada prinsip dasar keadilan. Di dalam prinsip ini diakui bahwa ada persamaan di hadapan hukum dan pemerintahan. Ini merupakan ciri utama dari negara hukum dan negara demokrasi. Tujuannya adalah tegaknya keadilan. Kemudian ada prinsip non-diskriminasi yang memastikan bahwa tidak seorang pun dapat meniadakan hak asasi orang lain karena faktor-faktor seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik, bangsa, kepemilikan, status lahir, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada prinsip kewajiban negara. Prinsip ini timbul sebagai konsekuensi logis terhadap ketentuan menurut hukum hak asasi manusia internasional, bahwa individu merupakan pihak pemilik hak asasi, right bearer, sedangkan negara berposisi sebagai pemegang kewajiban, duty bearer, terhadap hak asasi manusia. Adapun pemerintah memiliki kewajiban untuk melindungi, menghormati, dan memenuhi janjinya. Ada kewajiban melindungi mengharuskan negara untuk mencegah pelanggaran HAM. Kewajiban untuk menghormati dimaksudkan bahwa negara wajib bertahan untuk tidak mengintervensi hak warga negaranya. Kewajiban untuk memenuhi dimaksudkan bahwa negara wajib mengambil tindakan yang tepat sebagai upaya realisasi penuh. Dan hak-hak inti antara lain tindakan legislasi, administrasi, anggaran, yudisial, dan lain sebagainya. Kemudian kita masuk ke poin E, prinsip hubungan negara hukum dan hak asasi manusia. Perkembangan hak asasi manusia tidak dapat dipisahkan dengan negara hukum, karena salah satu indikasi untuk disebut sebagai negara hukum adalah ditegakkannya hak asasi manusia. Oleh sebab itu, suatu negara yang tidak mengakui, tidak menghormati, sampai melaksanakan sendi-sendi HAM tidak dapat disebut sebagai negara hukum. Berikut beberapa ciri atau unsur negara hukum. Kita sudah kaji ini di mata kuliah Pancasila dan PKN. Baik, sebagai negara hukum, Indonesia mengatur hak asasi manusia di dalam konstitusi. Bisa dijumpai dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 1 ayat 3, kemudian ada dalam pasal 27 hingga pasal 34. Ini yang krusial membahas tentang hak asasi manusia, terutama pada pasal 28. Di samping itu, pemerintah juga meratifikasi berbagai kovenan terkait pengakuan hak asasi manusia. Ini adalah bukti bahwa Indonesia menjunjung tinggi hak asasi manusia. Selanjutnya ada prinsip-prinsip hak asasi internasional. Menurut Manfred Nowak, dalam perspektif internasional, prinsip hak asasi manusia ada 4. Ada prinsip universal, ada prinsip tidak terbagi, ada prinsip saling bergantung, dan prinsip saling terkait. Sedangkan Rona K.M. Smith menambahkan prinsip lain, yaitu kesetaraan dan non-diskriminasi. Selain ke-6 sifat di atas, terdapat pula prinsip yang juga penting, yaitu prinsip martabat manusia. Adapun Indonesia memberikan penekanan terhadap satu prinsip lain, yaitu tanggung jawab negara. Ini merupakan perluasan dari prinsip-prinsip yang sudah kita bacakan di awal tadi. Nah, ada beberapa teori tentang hak asasi manusia yang perlu kita pahami. Ya. Yang pertama, tentang hak asasi manusia dalam teori hukum alam. Hak asasi manusia adalah hak yang merupakan karunia Tuhan. Dengan istilah prinsip emas di dalam 5 agama, dijelaskan bahwa tidak satupun dari kamu merupakan orang beriman, hingga kamu mencintai atau menyayangi sesama seperti kamu mencintai atau menyayangi dirimu sendiri. Ini prinsip hak asasi manusia menurut Islam. Kemudian, apa yang kamu benci, jangan kamu lakukan pada temanmu. Itu adalah hukum seutuhnya. Sisanya adalah penjelasan. Ini adalah prinsip hak asasi manusia yang ada dalam ajaran agama Yahudi. Kemudian, yang C, lakukanlah pada orang lain yang kamu ingin agar orang lain lakukan padamu.
Ini prinsip hak asasi manusia yang ada dalam agama Kristen, baik Katolik maupun Protestan. Kemudian, D. Jangan lakukan pada orang lain hal yang bila dilakukan pada dirimu akan menyebabkan penderitaan. Ini adalah inti dari Dharma. Ini adalah prinsip dari agama Hindu. Selanjutnya yang E, jangan sakiti orang lain dengan cara yang kamu sendiri akan merasakan sakit karenanya. Ini prinsip hak asasi manusia, teori hukum alam menurut agama Buddha. Kemudian hak asasi manusia dalam teori hak kodrati. Teori hak kodrati berkembang pada abad pencerahan di Eropa. Tokoh pencetusnya adalah John Locke, Thomas Paine, dan Jean-Jacques Rousseau. Teori hak kodrati mengajarkan bahwa setiap individu dikaruniai oleh alam berupa hak-hak yang melekat pada dirinya. Dan karena itu, ia tidak dapat dicabut oleh negara. Hak alami yang dimiliki oleh semua individu tersebut ada dikarenakan anugerah kodrati. Ia tidak lahir dari pengakuan politis yang diberikan oleh negara pada warga negaranya. Selanjutnya ada hak asasi manusia dalam teori kontrak sosial. Teori kontrak sosial merupakan kelanjutan dari teori hak kodrati. Tokoh-tokohnya adalah John Locke, J.J. Rousseau, Thomas Hobbes, dan Immanuel Kant. Teori ini menjelaskan bahwa perlindungan atas hak individu yang tidak dapat dicabut tersebut telah diserahkan kepada negara. Sehingga apabila pemerintah mengabaikan kontrak sosial itu dengan melanggar hak-hak kodrati individu, maka rakyat di negara tersebut berhak menurunkan pemerintahannya dan menggantikan penguasa dengan suatu pemerintahan yang bersedia menghormati hak tersebut. Kemudian ada pula hak asasi manusia dalam teori demokrasi dan liberalisme. Teori demokrasi menekankan konsep dan sistem politik yang menegaskan kebebasan warga negara untuk ikut serta dalam proses kehidupan politik, khususnya dalam proses pembuatan keputusan. Sementara liberalisme adalah sebuah filsafat politik yang menekankan kebebasan individu dari campur tangan pihak luar, terutama negara. Teori-teori hukum tentang hak asasi manusia akan terus berkembang. Secara umum, hak asasi manusia menjadi agama baru dalam tanda kutip bagi berbagai negara modern. Kelebihannya, universalitas hak asasi di seluruh dunia adalah makin diakuinya sisi humanisme yang dimiliki oleh manusia. Dengan kata lain, nilai-nilai kemanusiaan menjadi semakin diperhatikan. Namun kekurangannya, makin melemahnya kemampuan hukum untuk mengeksekusi dan menimbulkan efek jera bagi pelanggar hukum, terutama pada ranah hukum pidana, khususnya dalam jenis pemidanaan yang bertentangan dengan kemanusiaan. Baik, kita sudah sampai di penghujung video pembelajarannya. Ada beberapa kesimpulan yang bisa dipetik. Yang pertama, hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Kesimpulan yang kedua, hak asasi manusia tidak diberikan, tidak dibeli ataupun diwarisi, sebab ia adalah bagian dari kodrat manusia tanpa memandang jenis kelamin, ras, agama, etnis, politik, dan sosial. Ia tidak bisa dilanggar, tidak bisa dicabut, ataupun dihilangkan. Kesimpulan yang ketiga, terdapat beberapa prinsip yang menjiwai hak-hak asasi manusia internasional, seperti prinsip dasar kemerdekaan, kesetaraan atau persamaan, prinsip keadilan, prinsip non-diskriminasi, prinsip kewajiban negara, prinsip hubungan negara hukum, dan hak asasi manusia. Yang keempat, kesimpulannya adalah Indonesia mengatur hak asasi manusia di dalam Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 1 ayat 3, kemudian Pasal 27 hingga Pasal 34 spesifik pada Pasal 28. Serta ada juga di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Ini kesimpulan dari video pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk sahabat semuanya. Jangan lupa simak video lanjutannya. Kita akan mengkaji tentang sejarah hak asasi manusia pada kesempatan berikutnya. Atas keterbatasannya, saya mohon maaf. Ketemu lagi pada video selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.